Harusnya kalian sadar sih, belakangan ini nggak tahu kenapa banyak yang sakit dan konspirasinya sebenarnya dimulai dari COVID tapi bukan yang kalian kira. Dan gue nggak tahu kenapa banyak yang nggak bahas ini. Yang punya asuransi harusnya ngerasain sekarang lagi ngalamin repricing atau penyesuaian harga asuransi. Harga-harga pengobatan lagi naik dan kita lagi kejebak yang namanya triple burden disease. Ya gue bingung kenapa nggak banyak orang nge-like atau kayak sadar sebenarnya krisis atau calon krisis kesehatan ini itu sebenarnya lagi terjadi di generasi muda kita. Yang kelihatannya dalam 10 tahun sampai 20 tahun ke depan ini bakal berdampak bahkan ke finansial kita. Karena lebih dari setengah pengeluaran untuk kesehatan kita itu tuh untuk mengobati. Makin banyak yang sakit, makin banyak yang nggak sadar, tahu-tahu uang makin kekuras karena kita sendiri nggak tahu problemnya tuh apa sama kesehatan kita. Yang belum punya asuransi, banyak yang nggak ngerti sebenarnya itu bukan untuk melindungi kesehatan kita, tapi untuk melindungi finansial kita kalau kita sakit. Inflasi medis di Indonesia itu naik 13,6% dan itu jauh dibanding rata-rata global sekitar 10%. Dan walaupun konspirasinya itu muncul dari COVID, yang sebenarnya bikin kita sakit itu sebenarnya bukan COVID-nya itu sendiri, tapi hasil dari perubahan gaya hidup kita, konsumsi, sama ekspektasi kita dalam menjaga kesehatan. Nanti gue bakal bahas lebih detail tentang triple burden disease di chapter selanjutnya. Cuma balik lagi, bayangin dari 273 juta warga, hampir 30% itu punya keluhan kesehatan sebulan terakhir di tahun 2022. Kalau ditarik balik 10 tahun lalu, estimasinya dari 33 juta jiwa, sekarang sampai 45 juta jiwa jumlah orang sakit di Indonesia. Dan menurut gue angkanya bakal naik terus. Cuma kita nggak bisa ngelihat satu masalah, misalnya kayak, ini gara-gara polusi dari Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, itu emang buruk banget. Dan gara-gara itu bukan cuma gara-gara kasus ISPA ya. ISPA tuh infeksi saluran pernafasan. Prediksinya dari guru besar UI, 123.000 warga itu nyawanya melayang gara-gara kasus pernafasan. Itu prediksinya ya. Jadi apa sebenarnya konspirasinya? Yang bikin data dari BPJS, ada 1,4 juta orang klaim setiap harinya. Kita langsung masuk ke chapter 1. Apa sih konspirasinya? Sebelum gue bahas yang namanya triple burden disease, kenapa konspirasi dari COVID? Karena pas itu terjadi, semuanya di rumah. Dan itu ciptain behavior baru di generasi muda, yang sebenarnya jadi penyebab utama kematian salah satu yang paling gede, sedentary lifestyle. Poin 2, di mana semuanya serba instan, yaitu nutrisi yang tidak terjaga. Poin 3-nya, baru boleh ngomong cuaca dan polusi. Dan perubahan ini yang orang kira sementara, ternyata ini sesuatu yang bisa permanen. Especially dari lifestyle anak muda, yang makin banyak yang sakit, makin banyak naikin biaya pengobatan. Sebelum lebih detail di sana, ini dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Indonesia lagi ngadapin yang namanya triple burden disease, yaitu 3 hal ini. Poin 1 yaitu penyakit emerging dan re-emerging, itu kayak COVID-19. Yang belakangan ini kalau kalian tahu, kasusnya tuh lagi naik lagi. Kalau di negara lain sampai beberapa fasilitas kesehatannya aja udah full. Di Indonesia, kasus lagi naik dari ratusan, dan itu per hari loh. Walaupun 90% udah ngebangun imunitasnya dan gejalanya ringan, tapi ini tetap yang bikin biaya pengobatannya naik. Belum lagi varian-varian baru yang kita lihat di news, ini gara-gara mobilitas antar negara udah mulai naik lagi, dan nggak mungkin kan kita balik ke zaman-zaman PSBB, malah bikin lifestyle orang lebih sedentary lagi. Oh ya, sedentary bagi yang nggak tahu tuh basically cuma duduk doang dan nggak gerak. Nanti gue bakal bahas lebih detail. Triple disease yang kedua itu basically penyakit menular yang belum diatasi secara baik. Ini kayak DBD, tipoid, diare, disentri. Cuma poin yang berat banget menurut gue itu poin 3. Penyakit tidak menular yang naik setiap tahunnya. Ini kayak diabetes, stroke, hipertensi, kanker. Dan ini balik lagi yang gue mulai di chapter 1. Konspirasinya yang dimulai dari COVID yang menurut gue bakal diperparah di beberapa tahun ke depan. Itu perubahan lifestyle kita yang menurut gue bisa permanen kalau nggak ada intervensi. Poin 1 itu sedentary lifestyle atau bahasa Indonesianya gaya hidup yang tidak aktif. Dan surveinya di 2021, 33,8% anak muda itu tuh punya kecenderungan untuk sedentary lifestyle atau orangnya tuh nggak gerak. Kalau zaman-zaman sebelum COVID kita mau ngelakuin apa, mau meeting, mau belanja, mau apa tuh semuanya tuh kita harus gerak. Tapi makin kesini kita bisa ngelakuin semua hal tanpa kita harus keluar dari kursi kita. Dan kalau dibandingin sama negara ASEAN yang lainnya, cuma 32,1% orang di Indonesia itu yang ngelakuin aktivitas fisik. Di Malaysia tuh 41%, di Singapura itu 47%, dan di Vietnam 52%. Jadi safe to say itu kita rendah banget. Dan asal kalian tahu, yang remehin kerja cuma duduk doang, itu tuh penyebab kematian nomor 4 di dunia. Karena resiko kematian tuh naik 20-30% dibanding orang-orang yang kerjaannya tuh aktif. Coba kalian masuk di kategori mana? Jadi ada 3 kategori sedentary. Sedentary rendah, yaitu kalian diemnya tuh kurang dari 2 jam per hari. Kalau yang sedang itu 2-5 jam. Kalau yang tinggi itu di atas 5 jam per hari kalian basically kerjaannya duduk dan nggak ngapa-ngapain. Kenapa berbahaya? Soalnya sirkulasi darah kita tuh nggak gerak. Bikin orang lebih rentan yang namanya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, jantung, sama hiperkolesterol. Jadi hal pertama, jangan biasain gara-gara semua udah serba instan dan semuanya bisa didapetin dengan kalian duduk,
kalian nyaman-nyaman aja terus nggak ngelakuin lifestyle yang lebih aktif. Karena ini bisa ngerugiin dompet kalian juga. Nah, poin 2, poor nutrition. Dan gue langsung address satu yang menurut gue concerning banget ya. Sesimpel kalau kalian nggak ngerti tentang nutrisi, seberapa penting apa yang kalian masukin ke badan kalian, yang gue langsung bilang ini satu nih yang menurut gue agak bakal jadi epidemik, yaitu gula. Kalian tau nggak, anjuran dari WHO harusnya tuh orang konsumsi 25 gram per harinya. Kalau dari Kemenkes, karena ngelihat warga Indonesia, anjurannya tuh di 50 gram per harinya. Tahu nggak rata-rata di Indonesia berapa? 160 gram. Di sini gue nggak bilang kayak kalian harus stop makan gula sepenuhnya, karena gue tahu banyak dari kalian tuh suka dessert dan nggak bisa hidup kalau misalnya nggak makan sama gula. Kuncinya tuh sebenarnya di sini in moderation. Gimana cara kontrol apa yang kita makan dan kita ngerti gimana cara batasinnya. Apalagi kalau kita ngomong konsumsi sehari-hari. Karena tren yang kita lihat, akses terhadap makanan atau minuman bergula itu makin gampang. Dan itu salah satu sumber penyakit kalau misalnya nggak dikontrol, bakal bikin orang jauh lebih gampang sakit. Memang sebenarnya ada topik-topik lain, misalnya kayak stunting itu juga masih masalah gede di Indonesia. Di mana 20% anak di bawah umur 5 tahun itu mengalami stunting karena kekurangan gizi. Dan kalau dari chart ini itu jauh di atas rata-rata beberapa negara-negara lain. Tapi itu poin 2 sih. 1 kurang gerak, 2 makanannya kurang sehat. Poin 3 baru kalian boleh lihat faktor eksternal. Indonesia itu salah satu negara yang punya cuaca ekstrim secara kenaikan suhu. Dan sebenarnya kita tahu memang pancaroba atau pergantian musim itu tuh bikin imunitas kita turun, sama udara jadi jauh lebih lembab dan virus gampang masuk ke dalam tubuh kita. Dan cuaca ini is a big deal ya. Bukan cuma kita secara personal, tapi kayak kekeringan ekstrim bikin orang gagal panen, yang nge-link ke gizinya masyarakat. Cuma ingat gak, yang di awal kan gue bahas tentang ISPA, atau penyakit yang saluran pernafasan atas. Dan ini menyebabin BPJS harus ngeluarin 10 triliun di tahun lalu gara-gara situasi pernafasan ini. Gara-gara tahun ini doang, penderita ISPA itu tuh naik 12% dibanding tahun lalu. Ya sebenarnya nggak kaget, karena Jakarta itu sebenarnya masuk ranking 6 polusi terburuk di dunia. Dan ternyata itu masuk ke kota-kota lain kayak Surabaya, Medan, dan Bandung. Jadi gara-gara semua ini digabungin, itu tuh masuk ke core problem kita. Kenapa kita bakal masuk ke krisis sampai harga-harga pengobatan dan inflasi itu bakal naik terus-menerus. Ujung-ujungnya kita nggak mau kalau misalnya kita one day sampai kehilangan uang kita lumayan banyak gara-gara harus mengobat. Jadi gue harus masuk ke chapter 2 nih, tarif kesehatan yang mahal. Sebenarnya kalau ngomongin tentang biaya pengobatan itu perspektifnya banyak. Tapi paling simpelnya data inflasi kita itu 13%. Dan data ini tuh 4 kali lipat di atas inflasi ekonomi yang orang-orang bilang 3%. Menurut gue ini bakal jadi tren yang bakal naik terus. Karena permintaan perawatan kesehatan itu naik terus sejak pandemi. Orang tuh makin sadar dan mulai care sama kesehatannya. Walaupun banyak behavior yang justru kebalikannya. Dan lebih dari itu preferensi penyakit kronis juga banyak terjadi. Bukan cuma di orang tua tapi di anak muda sekarang. Bayangin di awal tahun aja ya. Gara-gara poin 2 di chapter 1 tadi. Ribuan anak tuh kena diabetes di Indonesia. Gara-gara sedentary lifestyle sama gula yang berlebihan. Dan kalau misalnya kita ngomong pengobatan, inflasi itu terjadi karena alat kesehatan dan obat. Dan Indonesia selama ini bergantung dengan alat-alat yang harus diimpor dengan pajak yang sangat amat tinggi. And itu faktanya, kita sampai sekarang tuh impor semua, mayoritas lah. Bahkan yang waktu itu pernah rame, 99,9% paracetamol yang kita setiap hari nih kalau kita pusing, bahan bakunya itu kita impor semua. Itu baru paracetamol, belum termasuk alkes, pelayanan dokter sama lain-lainnya. Dan sebenarnya ini yang bikin banyak orang worry. Kalau makin banyak orang sakit, ini makin naik terus. Di saat kita sakit nanti, kita bakal boncos berapa. Dan memang kebanyakan orang solusinya itu megang asuransi. Cuma ada lagi nih problemnya. Tahun ini, rasio klaim asuransi, ini kesehatan ya di Indonesia ya, itu 15,24 triliun rupiah. Naik 33% dari tahun lalu. Dan sebenarnya ini salah satu faktor yang bikin dampak ke asuransi swasta. Mereka ngelakuin repricing. Yang pegang asuransi harusnya tahu sekarang ada perubahan harga. Yang belum punya asuransi, loh kok sekarang harganya beda. Dan bahkan pemerintah juga lagi ngalamin hal yang sama. BPJS itu lagi lumayan kewalahan ngadepin klaim masyarakat yang naik terus setiap tahunnya. Belum lagi inflasi, bahan pokok, kesehatan medis itu lagi naik-naik. Dan sebenarnya ini bukan cuma gara-gara orang makin banyak sakit, tapi awareness tentang asuransi Indonesia itu lagi naik, dan orang mulai sadar untuk berobat di rumah sakit yang lebih layak pas mereka udah punya produk-produk ini. And that's a good side. Menurut gue itu hal yang bagus, karena orang mulai sadar dan mulai paham gimana cara mitigasi risiko kalau mereka sakit. Proteksi lewat asuransi kesehatan itu hal yang perlu, tapi kalau kita ngeliat datanya, rasio klaim yang tinggi, artinya orang makin sadar dan orang makin banyak sakit. Berarti orang tuh belum terlalu teredukasi gimana cara bikin pola hidup yang lebih sehat. Kalau BPJS saja kewalahan, sampai prediksi defisitnya itu sampai di atas 10 triliun di tahun 2025. Makanya asuransi swasta tuh ngelakuin repricing. Ya sebenarnya bikin orang kaget kenapa harga itu berubah. Khususnya untuk produk-produk rawat inap. Salah satu yang ngelakuin repricing itu asuransi AIA. Walaupun ini seluruh industri ya, semua asuransi itu ngelakuin repricing, AIA itu salah satu yang ngimbangin benefitnya juga. Dan hopefully ini bisa jadi solusi buat kalian juga. Contohnya, limitnya itu dibikin jauh lebih besar. Cakupannya lebih luas, manfaat kamarnya di cover lebih tinggi, manfaat kayak penyakit tropis, stroke, penyakit jantung, kanker, sampai nutritionist juga di cover sama AIA. Enaknya kalau kalian pakai kartu sakti itu, kalian bisa langsung berobat di rumah sakit manapun yang bekerja sama AIA, dan semuanya tuh langsung cashless. Hal yang gue suka sebagai kolaborator video ini, AIA tuh kasih fairness atau keadilan lah ke nasabahnya. Kalau lu punya asuransi,
asuransi dan lu bisa jaga kesehatan, preminya itu bakal lebih rendah juga ketimbang sama orang sakit dan klaim tahun depan preminya itu bakal naik. Jadi program-program unik kayak gini yang bakal nanti gue ungkapin lagi di chapter terakhir ya. Mereka ada namanya AIA Vitality. Jadi kalian tuh bisa dapat keuntungan kalau kalian ngejaga kesehatan kayak olahraga, makan sehat, dan rewardnya kalian bisa tukar dengan partner eksklusif AIA Vitality. Yang pastinya buat hidup sehat kalian jadi lebih seru. Program ini tuh gue suka banget karena ini ngepromot orang untuk hidup lebih sehat sebagai solusi atau motivasi biar kalian tuh nggak bergantung ya udah deh kalau sakit tinggal klaim aja. Makin sehat, makin gede reward. Di luar dari benefit semuanya pure cashless, AIA juga punya benefit lainnya. Sistem cashless yang bisa meng-cover di banyak jenis penyakit. Setidaknya biaya kesehatan yang selama ini mengalami inflasi nggak bakal jadi semahal yang seharusnya. Karena mostly coverage sudah ditanggung, jadi kalian bisa cek di link deskripsi kalau kalian mau jadi nasabah AIA. Yang habis itu harusnya kita masuk ke chapter terakhir. Apa sih solusinya biar kita nggak terjebak krisis kesehatan yang mungkin akan makin parah di tahun-tahun mendatang? Chapter 3, Solution. Kalau harus ngerti dengan kesehatan tuh ada namanya promotif, preventif, sama kuratif. Selama ini yang kita tahu kalau kita sakit dan kita berobat itu tuh namanya kuratif. Tapi hal-hal misalnya lifestyle dibagusin untuk meningkatkan kesehatan itu promotif. Kita maintain itu terus biar mencegah kita dari sakit itu namanya preventif. And yes, masalahnya Indonesia lebih dari setengahnya itu lebih fokus ke kuratif. Lebih tepatnya orang tuh baru sadar harus bawa payung pas mereka udah kehujanan berkali-kali. Nah enaknya undang-undang kesehatan kita udah dikasih amanat untuk aksi preventif itu dikasih 2/3 dari anggaran kesehatan. Langkah-langkah preventif itu misalnya kayak imunisasi, vitamin. Intinya gimana cara bikin warga Indonesia bukan fokus mengobati tapi mencegah. Dan sebenarnya ini nggak susah. Selama dimulai dari kesadaran, kita tahu bahwa mencegah itu. Dan kita tahu ya ini sebenarnya dampak ke seluruh ekonomi sama inflasi kita. Kalau satu Indonesia sadar mencegah itu lebih bagus daripada mengobati, mungkin nggak terjadi nih inflasi-inflasi yang berlebihan atau defisit yang gede dari anggaran-anggaran pengobatan. Yang kalian bisa lakuin adalah mulai untuk nggak punya sedentary lifestyle. Setiap duduk atau lama diem-dieman, mulai gerak, jalan, olahraga, setidaknya gerak untuk melanjutkan sirkulasi darah. Poin 2, setidaknya mulai belajar sedikit tentang nutrisi, ngerti sedikit tentang namanya kalori, makronutrien, mikronutrien, dan mulai tahu sebenarnya dampak-dampaknya apa sih yang kalian masukin ke tubuh kalian. Salah satu yang paling simpel adalah gimana cara mengurangi dan mengkontrol konsumsi gula. Karena menurut gue itu salah satu yang bakal jadi poin penting di tahun-tahun mendatang. Dari hal simpel itu aja sebenarnya gerakan promotif sama kuratif itu bisa jadi solusi selama kita semua bisa mulai sadar. Kesehatan itu sepenting itu sebelum kita boncos gara-gara pengobatan. Baru yang selanjutnya kita bahas tentang kuratif. Indonesia tuh memang punya PR, sistem kesehatan, layanan kesehatannya. Tapi hal pertama misalnya kayak masalah eksternal lah, polusi udara yang pelan-pelan tuh sebenarnya bisa diedukasi jangka panjang tentang penggunaan barang-barang combustion, pakai transportasi umum, mobil listrik, motor listrik. Kalau enggak soalnya pelayanan rumah sakit tuh bakal makin mahal lagi. Dan buat kalian yang sebenarnya udah punya penghasilan yang cukup, hal-hal basic misalnya ngelakuin medical check up. Jadi ke rumah sakit itu sebenarnya bukan pas sakit doang, tapi secara periodik kalian cek kesehatan, cek darah, istirahat juga harus cukup, mulai makanan yang bergizi. And summary-nya, yang bikin Indonesia kayak gini adalah kita sendiri. Kita secara individual are the problem kenapa kita bisa jadi negara dengan potensi krisis kesehatan selanjutnya. Dan gue mau say thank you untuk AIA karena sebagai perusahaan asuransi yang bertanggung jawab yang bisa ngejaga finansial kalian kalau misalnya kalian sakit, tetap harus fokus yang namanya ngingetin orang hidup lebih sehat dengan aksi promotif dan preventif. Yang gue penasaran kalau orang lihat video ini, yang gue rasa bisa jadi nggak semua orang tuh appreciate kontennya. Kalian makin termotivasi jaga kesehatan atau makin urgent untuk beli asuransi sekarang? Coba komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye bye.